Sepasang suami istri bernama Eva dan Rocco sedang berada di posisi masa sulit dalam hubungan pernikahan mereka. Ditambah lagi pemikiran Eva yang tidak sejalan dengan anaknya yaitu Sofia. Sofia yang baru saja menginjak masa remaja merasa hanya bisa bicara dengan ayahnya saja. Karena ayahnya yang selalu kasih solusi untuknya, tidak seperti ibunya yang selalu memarahinya. Hari itu sedang gerhana bulan, Eva dan Rocco mengundang teman baik mereka ke rumah untuk makan malam bersama. Untuk yang pertama pasangan Lele dan Carlota, mereka sudah lama menikah dan sudah mempunyai 2 orang anak. Kemudian Cosimo dan Bianca, mereka pasangan baru nikah sedangkan Cosimo bekerja sebagai supir taksi. Yang ketiga adalah Pepe, dia mempunyai pacar bernama Lucia, tapi dia datang sendiri karena Lucia sedang sakit. Setelah semua berkumpul mereka pun makan hidangan yang disiapkan Rocco dan Eva. Saat makan mereka berbincang membahas masalah perceraian antara suami istri. Yang disebabkan sang istri menemukan SMS yang aneh-aneh di HP suaminya, tiba-tiba Eva memikirkan suatu game yang menarik. Mereka semua harus meletakkan HP mereka di atas meja, dan jika ada telepon yang masuk mereka harus mengangkat telepon itu dan di loudspeaker agar semua tahu apa yang mereka bahas di telepon. Mereka semua setuju dan akhirnya menaruh HP masing-masing di atas meja. Tidak lama kemudian, Sofia berpamitan untuk pergi ke rumah temannya. Dan sebelum pergi Sofia mengajak ayahnya untuk berbicara sebentar. Ternyata Sofia meminta uang saku pada ayahnya tanpa sepengetahuan ibunya. Tak lama kemudian HP Cosimo berbunyi. Ada SMS masuk yang bertuliskan aku menginginkan tubuhmu. Bianca mulai merasa aneh melihat isi SMS tersebut. Suasana berubah menjadi sedikit tegang. Tak lama kemudian nomor tersebut menelpon Cosimo dan disuruh angkatlah oleh Bianca dan di loudspeaker. Ternyata itu adalah Rocco yang mengerjai Cosimo menggunakan nomor Sofia. Mereka kemudian membahas tentang mempunyai anak. Apakah memiliki anak itu bahagia atau tidak? Namun di tengah obrolan HP Pepe berbunyi. Ternyata yang menelpon Pepe adalah kakaknya bernama Marta. Karena saat nelpon diharuskan untuk loudspeaker akhirnya Marta memutuskan untuk menelpon lagi nanti dan semua pun kecewa. Mereka akhirnya mengobrol lagi dan Cosimo bercerita bahwa dirinya akan menjual taksinya dan akan beralih ke taksi online. Tak selang lama Eva dapat telepon dari ayahnya. Ayah Eva menyampaikan bahwa Eva sudah dapat jadwal operasi. Teman-temannya sempat kaget dan menanyakan Eva akan operasi apa. Ternyata Eva akan operasi payudara karena dirinya tidak pede dengan bentuknya. Tak lama kemudian Carlota dan Eva pergi ke dapur untuk beres-beres. Sedangkan Pepe dan Lele pergi ke balkon untuk merokok sambil mencari angin. Tiba-tiba Lele minta tolong ke Pepe untuk tukeran HP karena kebetulan HP mereka sama. Lele takut ketahuan oleh istrinya karena dia chatting dengan cewek lain dan setiap jam 10 malam, cewek itu selalu mengirim foto-foto seksi. Awalnya Pepe tidak setuju, namun demi hubungan temannya tetap aman, akhirnya Pepe membantunya. Akhirnya mereka masuk lagi ke ruang makan untuk berkumpul lagi. Tiba-tiba HP Carlota ada yang menelpon. Di HP bertuliskan nama Steve Jobs dan ternyata itu adalah tukang servis komputer. Tak lama kemudian gantian HP Cosimo berbunyi lagi dengan nama Marika. Yang berisikan hubungi aku karena ini mendesak. Tak selang lama juga HP Pepe berbunyi peringatan untuk selalu berolahraga. Saat Pepe mempraktekkan olahraganya semua mata menatap ke Pepe. Di saat itulah Lele memiliki kesempatan untuk menukar HP-nya dengan HP Pepe. Keadaan sementara masih aman dan terkendali dan belum ada yang terlihat aneh dari semua pasangan. Tiba-tiba HP Lele yang dipegang oleh Pepe berbunyi tepat di jam 10 malam. Ada chat masuk dari cewek yang mengirim foto-foto seksinya yang bernama Isa Clementine. Semua excited ingin melihat fotonya dan tidak percaya kalau Pepe bisa dekat dengan cewek seperti itu. Tak lama kemudian HP Pepe yang dipegang Lele berbunyi. Lele dapat SMS dari Lucio yang menanyakan kabarnya. Lele menjelaskan kalau itu teman kerjanya di kantornya. Lele beralasan juga kalau dirinya sedang ada masalah di kantor sebab itu Lucio menanyakan kabar. Tak lama kemudian Carlota mendapatkan SMS yang dibacakan oleh Pepe. Ternyata itu dari panti jompo yang menyampaikan kalau ada kamar diskon. Lele yang mendengar itu merasa tersinggung karena itu pasti untuk ibunya Lele. Lele merasa kalau istrinya terganggu dengan kehadiran mertuanya di rumah. Mereka berdua sempat cekcok. Akhirnya semua memutuskan untuk pergi ke balkon melihat gerhana bulan. Semua HP di atas meja kecuali HP Bianca yang dibawa untuk berfoto. Saat mereka ingin foto menggunakan HP Bianca, tiba-tiba ada SMS masuk dari Ivano yaitu mantan pacar Bianca.
Setelah itu Ivano SMS lagi dan mengatakan ingin bercinta dengan Bianca. Melihat Cosimo mulai marah, Bianca langsung menelpon Ivano untuk membuktikan kalau Ivano hanya ingin curhat masalah cewek yang dekat dengan Ivano, dan Bianca tidak ada hubungan apa-apa dengan Ivano. Tak lama kemudian ada telepon masuk dari Sofia, anak dari Rocco dan Eva. Sofia curhat tentang pacarnya dengan si Rocco. Di situ Eva merasa sedih karena merasa tidak dianggap. Namun Rocco menjelaskan bagaimanapun juga Eva tetaplah ibunya Sofia, dan dia selalu sayang dengan Sofia. Eva pun berterima kasih pada Rocco karena sudah memberikan penjelasan pada Sofia. Tak lama kemudian ada SMS masuk lagi ke HP PP yang dipegang Lele, yaitu dari Lucio lagi. Bianca menanyakan kenapa SMS-nya tidak direspon. Akhirnya Lele membalas kalau dirinya sedang makan malam dengan temannya, besok bisa disambung lagi. Tak lama kemudian Lucio nelpon dan harus di loudspeaker. Lucio mengatakan kenapa tidak langsung ambil keputusan karena Lucio sudah tidak cinta lagi. Harusnya pesan itu untuk Pepe bukanlah Lele. Ternyata Pepe adalah seorang home pimpa, karena Lele menukar HP-nya dengan HP Lele. Semua teman-temannya dan Carlota akhirnya menganggap kalau Lele adalah home pimpa. Saat Lele sedang menjelaskan, tiba-tiba Lucio SMS lagi. Carlota langsung membaca SMS tersebut dan di sana Lucio mengatakan kangen dengan ciuman si Lele. Setelah itu Carlota pergi ke dapur untuk nenangin diri. Disusul dengan Bianca ke dapur untuk nenangin Carlota. Di situ Pepe sempat mau mengaku namun dilarang oleh Lele. Lele sempat mengajak Carlota untuk pulang supaya semua selesai di rumah, namun Carlota menolak. Di saat semua sedang bingung mau bagaimana, tiba-tiba ada telepon masuk di HP Cosimo. Telepon itu dari seorang penjual perhiasan. Ternyata Cosimo telah membeli cincin dan anting. Tentu saja anting itu bukan untuk Bianca karena Bianca tidak pernah memakai anting. Bianca mendesak Cosimo untuk jujur, namun tak lama kemudian Cosimo dapat telepon lagi dari Marika. Bianca menyuruh Cosimo angkat namun menolak. Akhirnya Bianca sendirilah yang mengangkat telepon itu dan di loudspeaker. Marika memberitahu hasil tes P-2 yang artinya hamil. Sedangkan Bianca juga sedang hamil dan sangat menantikan anak ini. Namun Cosimo malah menghamili wanita lain. Akhirnya Bianca pergi ke kamar mandi untuk nenangin diri, disusul Carlota untuk nenangin Bianca. Saat Cosimo sedang nyusul Bianca dan gedor-gedor pintu, tiba-tiba Eva menyusul Cosimo dan mengembalikan sebuah anting. Ternyata anting yang dia pesan bersamaan dengan cincin ternyata itu untuk si Eva. Cosimo ternyata selingkuh dengan banyak cewek termasuk dengan Eva. Akhirnya Rocco menemui Eva di dapur dan menanyakan keadaan Eva karena terlihat sedih. Di situ Rocco sempat curiga ada sesuatu antara Eva dan Cosimo. Saat semua sedang tegang, Lele datang menemui Carlota untuk memberikan HP milik Carlota. Di HP Carlota ada SMS dari selingkuhannya yang berkenalan di Facebook. Carlota menjelaskan kalau itu hanya sekedar chat saja karena Carlota tidak pernah mau untuk bertemu. Carlota sempat disuruh oleh selingkuhannya untuk tidak pakai celana dalam saat keluar. Untuk memastikannya, Lele memaksa Carlota untuk membuka roknya, dan ternyata benar, dia tidak memakai CD. Saat Carlota menuju pintu karena mau pulang, tiba-tiba Pepe menjelaskan ke semua orang bahwa yang home pimpa adalah dirinya bukan Lele. Pepe juga mengatakan kalau dia suka dengan permainan ini, tapi menurutnya terlalu menyeramkan. Pepe suka mereka saling terbuka tapi tidak dengan cara seperti ini. Ternyata nama pacar Pepe adalah Ivano. Rocco mengatakan setidaknya Pepe bisa mengenalkan Ivano ke semua temannya. Namun Pepe tidak ingin Ivano dikenalkan kepada mereka semua, karena Pepe tidak ingin Ivano ditatap dengan tatapan aneh. Kemudian Cosimo nyamperin Bianca lagi ke kamar mandi. Karena Bianca tidak membuka pintu, akhirnya pintu didobrak. Di situ Bianca sedang berdandan untuk pulang. Dan ternyata mantan Bianca adalah pasangan si Pepe. Semua terlihat saat Bianca pergi sempat berpesan pada Pepe untuk menjaga Lucio baik-baik. Mereka semua akhirnya keluar dari rumah Rocco dan Eva. Namun mereka terlihat biasa saja seperti tidak ada masalah. Ternyata semua konflik tadi hanya hayalan si Rocco. Mereka semua ternyata tidak melakukan game gila tadi. Rocco menolak game itu. Seakan Rocco itu tahu semua rahasia teman-temannya. Saat Eva sedang mengobrol dengan Rocco tentang makan malam, Rocco bertanya kepada Eva, apakah itu anting baru karena itu bagus. Kemudian diperlihatkan Cosimo terlihat membuka HP dan di situ ada pesan dari Eva. Seakan-akan semua yang dipikirkan Rocco emang benar adanya dan juga Lele yang membuka pesan dari Isa Clementine. Dan film pun selesai.